Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8, kita ingin mengimplementasikan algoritma LFQ. Kita ada Maulana Panji, Ruli Sahlani, dan saya sendiri Muhammad Rifki Nurhuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruli Sahlani tentang sejarah LFQ. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan LVQ. LVQ adalah sebuah algoritma dalam domain pembelajaran mesin yang menggambarkan kelas-kelas input data dengan mengumpulkan representasi vektor yang disebut sebagai prototype. Perkembangan LVQ bisa ditelusuri kembali ke tahun 1982, ketika Cohenan pertama kali memperkenalkan algoritma Self-Organized Map atau SOM, yang merupakan pendahulu dari LVQ. Kemudian pada tahun 1987, Cohenan dan rekan-rekannya mengembangkan algoritma LVQ yang berfokus pada pengelompokan atau klarifikasi data. Ide utama di balik LVQ adalah untuk memetakan setiap data input ke dalam kelompok atau kelas yang sudah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan prototipe yang telah ditentukan sebelumnya. Sejak itu, LVQ telah mengalami berbagai perkembangan dari variasi termasuk LVQ1, LVQ2, dan LVQ3. Setiap variasi ini memiliki modifikasi tertentu pada aturan pembelajaran atau metode penentuan prototipe yang membuatnya lebih cocok untuk situasi tertentu atau dataset yang berbeda. Selama beberapa dekade terakhir, LVQ telah menjadi subjek penelitian yang aktif di bidang pembelajaran mesin dan pengenalan pola. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aplikabilitas LVQ dalam berbagai konteks, termasuk perkenalan pola, klarifikasi, dan pengenalan pola citra. Selain itu, LVQ juga telah digunakan dalam aplikasi praktis seperti pengenalan karakter, pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan, dan banyak lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan LVQ. Ini ada gambaran jaringan LFQ. Nah, gambar di atas itu tersebut menjelaskan yang berperan sebagai dendrit atau data. Masukannya itu dari X1 sampai X6, yaitu ini, yang berperan menjadi sinapsis atau bobot dalam W, sedangkan badan sel dari jaringan ini ialah perhitungan X min W, dan yang berperan menjadi akson atau data output adalah Y. Algoritma Learning Vector Quantization LFQ. Algoritma memproseskan pada setiap neuron, yaitu mencari jarak antara suatu vektor input ke bobot bersangkutan W1 dan W2. W1 ialah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron dalam lapisan input menuju neuron awal lapisan output, sedangkan W2 ialah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan neuron ke neuron kedua lapisan output. Fungsi aktivasi F1 akan memetakan 2-7 Y input 1 ke Y1 sama dengan 1 apabila X min W1 lebih kecil daripada X min W2 dan Y1 sama dengan 0 jika sebaliknya. Demikian pula dengan yang terjadi pada fungsi aktivasi F2 akan memetakan Y input 2 ke Y2 sama dengan 1 apabila X min W2 lebih kecil daripada X min W1 dan Y2 sama dengan 0 jika sebaliknya X min W2 lebih besar daripada X min W1. Nah, langkah-langkah algoritma LFQ. Yang pertama itu tentukan bobot, maksimum epoch,
error minimum yang diharapkan, dan learning rate-nya. Terus kedua, masukkan data input, target berupa kelas. Yang ketiga, terapkan kondisi awal, epoch sama dengan 0, error sama dengan 1. 4. Kerjakan selama epoch lebih kecil daripada max epoch dan A lebih besar daripada error minimum yang diharapkan. Epoch sama dengan epoch plus 1. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Memilih jarak sedemikian hingga X min WJ minimum sebut sebagai CJ atau D1 sama dengan XW. Terus perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah A X min WJ lama. Jika CJ tidak sama dengan T, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang A X WJ lama, lalu dikurangi nilai A. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan tentang dataset iris. Algoritma ini biasa digunakan untuk klasifikasi yang tujuannya adalah untuk memprediksi kelas dari bunga iris berdasarkan fitur-fiturnya. Salah satu algoritma klasifikasi yang umum digunakan adalah Kners-Night-Bors atau bisa disingkat KNN, yang memprediksi kelas sebuah data baru dengan cara mencari K-data terdekat di dalam dataset pelatihan dan menentukan kelas mayoritas dari tetangga-tetangga tersebut sebagai prediksi. Untuk contoh yang sudah diimplementasikan akan dijelaskan oleh Maulana Panji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Panji dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang metode LVQ. Di sini kami LVQ akan menerangkan tentang klasifikasi iris. Klasifikasi iris ini bertujuan untuk dapat untuk membedakan mengklasifikasikan sebuah tanaman. Oke, di sini saya mempunyai data dari si iris ini. Nah, di sini bisa kita lihat kita mempunyai data hingga dari mempunyai data 30 node. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, di sini targetnya itu setiap target memiliki 10 volume. Nah, di sini kita lihat untuk kelas 1-nya, target kelas 1-nya adalah iris setosa dan target 2-nya adalah versicolor dan sisanya ini adalah iris virginica. Nah, di sini ada nilai-nilainya masing-masing adalah spal length, spal width, dan petal length dan petal width. Oke, tanpa berlama-lama akan kita coba saja untuk mendemo aplikasinya. Di sini saya menggunakan MATLAB. Oke, di sini sudah saya buka halaman editora, tinggal kita run saja. Oh ya, sebentar. Sebelumnya kita coba dulu untuk melakukan epoch. Untuk irisnya kira-kira akan mendapatkan berapa persentase kebenarannya dan kira-kira akan dapat berapa kesalahannya. Kita run terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan epoch 100 kali. Nanti akan kita coba pengecekan running sebanyak 3 kali, 100, 300, dan 500. Di sini kita coba kira-kira akan mendapatkan berapa persen.
di sini sudah dapat, dan ini adalah neural networknya yang bisa kita lihat diagramnya seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan kebenarannya itu 28 dan errornya 2, tapi di sini kita mendapatkan persentasenya 93. Oke, next kita akan coba untuk melakukan running epoch sebanyak 300 kali. Kita mulai terlebih dahulu. Kita start. Ini akan cukup memakan waktu yang agak lama, mungkin semenit atau 2 menit. Dia sudah selesai dan dia tetap sama, nilai akurasinya 93%, errornya tetap 2. Jadi bagaimana kalau kita dengan epochnya 500? Kemungkinan akan sama ya. Sedikit lagi. Ini untuk data latihnya, nanti kita akan coba untuk pengujian LVQM nya. Ya, di sini tetap sama, kebenarannya 28 dan errornya 2, dan persentase akurasi persentasenya tetap di 93,33. Lalu bagaimana kalau kita melakukan untuk pengujiannya? Untuk akurasi pengujian di sini kita mendapatkan 86,66%. Oke, next kita coba untuk pengujian di Spaleng, Petaleng, Spalwidth dan Petalwidth. Oke, di sini kita untuk coba masukkan 0,7, 0,6, 0,1 dan 0,2. Oke. Kita lihat resultnya, dia akan mengklasifikasikan menjadi iris sentosa yang dengan nilainya 0,7000, 0,6000 dan 0,1000, 0,2000. Lalu kalau kita kemudian di LVQM nya, dia mendapatkan persentasenya 86,6667. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan angka desimal? Kita coba untuk 2, 8, 7, 6. Nah, di sini ya dia akan berubah menjadi Aries virginica karena di sini dia menggunakan angka desimal. Lalu bagaimana untuk pengujiannya? Dia tetap mendapatkan 86
Baik, sekian segitu saja yang bisa saya sampaikan dari pengujian pendemoan aplikasi ini tentang Iris, dataset Iris ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.